berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Arsenal luar biasa. Arsenal membuat Sevilla tak berkutik sama sekali pada matchday keempat grup B Liga Champions. Meriam London perkasa di laga ini. Berdasarkan data skor, selama babak pertama tim asal Spanyol itu tak bisa melepaskan tembakan dan cuma satu kali melakukan sentuhan bola di sepertiga hit pertahanan Arsenal. Jika dihitung selama pertandingan, Sevilla cuma bisa melakukan 3 kali sentuhan bola di kotak penalti Arsenal. Satu tembakan juga diciptakan Sevilla dan itu terjadi pada injury time. Los Blancos menang, Ancelotti bikin rekor. Real Madrid meraih kemenangan atas Braga di lanjutan Liga Champions. Kemenangan ini jadi tonggak sejarah untuk Ancelotti. Dilansir situs resmi Madrid, pelatih asal Italia itu sudah mencatatkan 116 kemenangan di Liga Champions. Angka tersebut menjadikan Ancelotti sebagai pelatih dengan kemenangan terbanyak di Liga Champions. Ia mengungguli Sir Alex Ferguson yang meraih 115 kemenangan di kompetisi tertinggi antar klub Eropa itu. Inter Milan lolos cepat, Inzaghi bangga banget. Inter Milan sudah memastikan lolos ke fase knockout Liga Champions usai menang atas RB Salzburg di matchday keempat. Ini jadi kali kedua Inter lolos ke fase knockout Liga Champions dengan 2 pertandingan tersisa. Sebelumnya Inter melakukan hal itu pada musim 2004-2005. Lolos ke babak 16 besar dengan 2 pertandingan tersisa membuat kami sangat bangga. Sudah lama ini tidak terjadi, ujar Simone Inzaghi seperti dilansir Football Italia. The Reds lagi memble di Prancis. Liverpool tentunya diunggulkan saat menghadapi Toulouse di Liga Eropa pekan ini. Tetapi The Reds patut mewaspadai catatan buruk mereka di tanah Prancis. Menurut catatan Talksport, Liverpool gagal menang di 4 laga tandang terakhir menghadapi wakil Ligue 1. Kekalahan terakhir didapat saat menyambangi Paris Saint-Germain di fase grup Liga Champions 2018-2019. Berbatov ke Anthony, jangan banyak gaya, main simple aja. Melihat kondisi Anthony saat ini, Berbatov sebagai mantan striker MU mengaku prihatin sebab dia tahu Ten Hag sangat mempercayai Anthony karena pernah bekerja bareng di Ajax. Hanya saja Anthony dinilai terlalu fokus dengan aksi individu ketimbang kepentingan tim. Ini yang membuat Anthony kesulitan untuk bisa memberikan performa terbaiknya. Untuk saat ini memang Anthony lagi tampil buruk. Jadi saran saya adalah main simple saja, jangan kebanyakan gaya, ujar Berbatov seperti dikutip Daily Mail. Bruno Fernandes masih yakin MU bisa tembus 16 besar. Kekalahan dari FC Copenhagen membuat Manchester United terdampar di dasar klasemen grup A. MU kini berada di posisi juru kunci dengan 3 poin dari 4 laga, selisih 1 angka dari Copenhagen dan Galatasaray yang berada di urutan kedua serta ketiga. 2 laga sisa kontra Galatasaray dan Bayern wajib dimenangi. Sambil berharap Copenhagen tersandung, meski berat, Fernandes yakin Red Devils bisa lolos dari fase grup. Pesan menyentuh di bendera Palestina dalam duel Copenhagen versus MU. Seorang penonton masuk ke lapangan dalam duel Copenhagen versus Manchester United. Ada seruan untuk berhenti membunuh anak-anak di Gaza. Hentikan pembunuhan anak-anak di Gaza. Ayo kita bersatu. Isi tulisan di bendera Palestina yang dikutip dari The Telegraph.
Pemain keturunan Indonesia buktikan Copenhagen bisa taklukkan MU. Pemain keturunan Indonesia, Kevin Dix, membuktikan ucapannya Copenhagen bisa menaklukkan Manchester United di Liga Champions. Sebelum laga, Dix sesumbar bahwa Copenhagen akan mampu menaklukkan MU. Pemain nomor punggung 2 itu mampu membukukan sebanyak 1 intercept, sekali menembak, dan 2 kali melepaskan 2 umpan kunci melawan MU dalam data dari WhoScored. Untung ada Harry Kane. Bayern Munich nyaris dibuat buntu oleh Galatasaray di lanjutan Liga Champions. Untung mesin gol si pemecah kebuntuan. Siapa lagi kalau bukan Harry Kane? Harry Kane diberikan gelar Man of the Match untuk laga itu. Technical Observer panel UEFA menulis, Kane sungguh jadi sosok pembeda dan akhirnya bisa pecah kebuntuan. Kembalilah ke Fluminense Thiago Silva. Thiago Silva mendapat satu permintaan di ujung karirnya. Sang pemain diminta untuk kembali memperkuat Fluminense sebelum memutuskan gantung sepatu. Permintaan tersebut disampaikan Mario Bittencourt yang merupakan presiden Fluminense. Bittencourt mengungkapkan rencana klub untuk meminang Silva kembali begitu kontrak sang pemain berakhir bersama Chelsea. Bek tengah berusia 39 tahun itu kontraknya segera berakhir bersama Chelsea. Jika tidak ada pembaruan, keduanya bisa berpisah di akhir musim 2023-2024. Enzo Fernandez bisa tampil saat Chelsea hadapi Manchester City. Gelandang Chelsea Enzo Fernandez diperkirakan akan dapat bermain melawan Manchester City akhir pekan ini setelah mengalami cedera parah saat melawan Tottenham Hotspur. Fernandes menyelesaikan babak pertama namun ditarik keluar pada menit ke-58 karena pergelangan kaki kanannya terkilir dalam sebuah insiden. Meskipun mengalami keseleo ringan di London Utara, Ole menyatakan bahwa Fernandes diperkirakan akan fit untuk tampil sebagai starter pada pertandingan melawan Manchester City. Dihubungi FA, Mikel Arteta dan Arsenal dalam bahaya. Mikel Arteta meluncurkan kata-kata kasar tentang VAR setelah kekalahan The Gunners dari Newcastle United pada akhir pekan lalu. Klub asal London Utara ini beresiko melanggar peraturan terkait komentar media, khususnya peraturan E3.1, dan FA kini telah menulis surat kepada Arteta dan klub untuk meminta observasi mereka setelah pernyataan publik mereka. FA dapat memutuskan untuk mengeluarkan dakwaan peringatan resmi atau tidak mengambil tindakan lebih lanjut, tergantung pada bagaimana pembicaraan berlangsung. Michel Aoun puji dampak Dominic Szoboszlai bagi Liverpool. Mantan striker Liverpool Michel Aoun memuji dampak yang diberikan Dominic Szoboszlai, menggambarkan awal kehidupan gelandang itu di Anfield dengan ungkapan luar biasa bagus. Kapten Hungaria berusia 23 tahun ini mulai tampil mengesankan di Merseyside. Kemampuan teknisnya membuatnya langsung menjadi favorit penggemar. Dia telah menjadi aset yang sangat bagus bagi Liverpool musim ini. Dia akan terus menjadi lebih baik dan lebih baik lagi sebagai pemain. Saya sangat terkesan, ujar Aoun. Manchester United ulangi rekor buruk 50 tahun lalu. Dengan kekalahan 4-3 melawan Copenhagen di Liga Champions pada hari Kamis dini hari, Manchester United kini telah kalah 9 kali dari 17 pertandingan pertama mereka di semua kompetisi musim ini. Sesuatu yang terjadi untuk pertama kalinya dalam 50 tahun. Ini adalah kekalahan ketiga klub dalam 4 penampilan Liga Champions musim ini, karenanya mereka berada di urutan terakhir grup. Di Liga Premier Inggris, mereka menderita 5 kekalahan dalam 11 pertandingan, dan saat ini berada di urutan ke-8 klasemen. Bayern Munich tajam, Thomas Tuchel, pertahanan terbaik adalah menyerang.
Pelatih Bayern Munich Thomas Tuchel mengakui bahwa ia memiliki para pemain belakang yang mempunyai naluri menyerang cukup tinggi. Para bek tengah juga sering kali memainkan umpan-umpan panjang yang membelah garis pertahanan lawan. Tuchel tidak mempermasalahkan hal itu karena menurut filosofinya, pertahanan terbaik dalam sepak bola adalah dengan menyerang. Hal itu terlihat jelas dari koleksi gol Bayern Munich di Bundesliga, di mana hingga selesainya pekan ke-10, mereka telah berhasil mencetak 38 gol atau rata-rata mengemas 3,8 gol di setiap laga. Manuel Locatelli akan segera memperpanjang kontraknya bersama Juventus. Kabar gembira datang dari Juventus karena salah satu pemain mereka, Manuel Locatelli, akan segera menaikkan perpanjangan kontrak. Salah satu alasan Juventus memberikan perpanjangan kontrak adalah karena performa sang pemain yang selalu konsisten, di mana ia selalu menunjukkan performa apik bersama skuad Bianconeri saat bermain di lini tengah. Dilansir dari Fabrizio Romano, Juventus akan memberikan kontrak dengan jangka waktu yang cukup lama untuk sang pemain, yaitu mencapai tahun 2028 yang akan datang. Olivier Giroud, kami tahu Liga Champions spesial bagi Milan. Striker AC Milan Olivier Giroud menyambut baik kemenangan 2-1 atas Paris Saint-Germain. Kemenangan 2-1 melawan Paris Saint-Germain di San Siro jadi momen awal AC Milan untuk bangkit setelah rangkaian hasil buruk dengan 3 kekalahan dan 1 hasil imbang dalam 4 laga terakhir di semua kompetisi. Kami tahu bahwa Champions League adalah sesuatu yang spesial bagi Milan dan kami ingin memberikan yang terbaik bagi para penggemar yang bernyanyi dari awal hingga akhir pertandingan. Saya bangga dengan tim ini, ujar Giroud. Tik-tak, nunggu Zlatan Ibrahimovic balik ke Milan? Zlatan Ibrahimovic membagikan sebuah unggahan samar di media sosial. Hal ini ia lakukan setelah bertemu dengan pemilik AC Milan, Gary Cardinale. Tik-tak, yang mengisyaratkan akan ada kabar terbaru dalam waktu dekat. Kedua belah pihak dilaporkan sedang mendiskusikan kemungkinan kembali Ibra ke klub dengan peran yang berbeda, terutama di dalam ruang kendali klub atau ditempatkan di antara staf Stefano Pioli. Pertemuan terakhir antara Ibra dan Cardinale terjadi pada hari Senin di Milan. Ancelotti pastikan Madrid tak belanja pemain di bursa Januari. Real Madrid dipuji berkat strategi transfer pemainnya di bursa musim panas kemarin. Performa Madrid pun boleh dibilang terbantu dengan keberadaan Jude Bellingham yang meski berposisi sebagai gelandang, tetapi bisa diandalkan untuk mendulang banyak gol. Madrid pun disarankan untuk mendatangkan lagi seorang penyerang baru yang bisa memberikan jaminan banyak gol. Tapi Ancelotti memastikan Madrid akan menahan diri untuk belanja pemain di bursa Januari, sebab manajemen Los Blancos akan jor-joran untuk transfer musim panas mendatang. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!